Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video mata kuliah Ekologi Laut Tropis materi Underwater Photo Transect. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang penting dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Untuk mengetahui kondisi terumbu karang, diperlukan kegiatan monitoring, salah satunya dengan metode underwater photo transect. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang terbentuk dari hewan karang yaitu polip yang menghasilkan kerangka kapur dan hidup di perairan dangkal dan jernih. Terumbu karang berperan penting sebagai habitat berbagai biota laut, melindungi pantai dari abrasi, serta mendukung sektor perikanan dan pariwisata. Terumbu karang menghadapi ancaman seperti peningkatan suhu laut yang menyebabkan bleaching, pencemaran, sedimentasi, serta aktivitas manusia yang merusak. Monitoring penting untuk mengetahui kondisi kesehatan terumbu karang, mengamati perubahan tutupan karang, dan menyediakan data untuk pengelolaan serta konservasi. Underwater photo transect adalah metode monitoring dengan mengambil foto bawah air secara sistematis di sepanjang transect. Foto tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui persentase tutupan dan kondisi terumbu karang secara lebih akurat dan terdokumentasi. Metode Underwater Photo Transect merupakan salah satu metode monitoring terumbu karang dengan cara mengambil foto bawah air secara sistematis di sepanjang garis transect. Metode ini digunakan untuk memperoleh data kondisi dasar perairan dan tutupan karang secara lebih akurat serta terdokumentasi dengan baik. Tujuan menggunakan metode Underwater Photo Transect adalah untuk mengetahui kondisi ekosistem terumbu karang, menghitung persentase tutupan karang hidup, mengidentifikasi jenis bentik yang ada di perairan, serta memantau perubahan kondisi terumbu karang dari waktu ke waktu. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam metode Underwater Photo Transect. Yang pertama, kamera underwater. Kamera underwater digunakan untuk mengambil gambar kondisi dasar perairan dan terumbu karang selama pengamatan berlangsung. Kamera ini harus tahan air agar dapat digunakan di bawah laut dengan aman. Yang kedua, transect tape atau meteran transect. Alat ini digunakan untuk membuat transect sebagai jalur pengambilan foto. Yang ketiga, peralatan scuba atau snorkeling. Peralatan ini digunakan oleh pengamat untuk melakukan pengamatan di bawah air. Penggunaan scuba biasanya dilakukan pada kedalaman yang lebih dalam, sedangkan snorkeling digunakan pada perairan dangkal. Yang keempat, lab underwater atau papan tulis bawah air. Alat ini digunakan untuk mencatat data langsung di lapangan, seperti nomor foto, kondisi perairan, maupun informasi penting lainnya selama proses pengamatan. Yang kelima, GPS. GPS ini digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi pengamatan, sehingga lokasi penelitian dapat diketahui secara akurat dan dapat dikunjungi kembali pada monitoring berikutnya. Dengan adanya alat-alat tersebut, proses monitoring terumbu karang menggunakan metode Underwater Photo Transect dapat dilakukan secara lebih sistematis, efektif, dan menghasilkan data yang lebih akurat. Prosedur pelaksanaan Underwater Photo Transect. Pertama-tama, tentukan lokasi pengamatan yang akan dilakukan pada terumbu karang. Kemudian, bentangkan roll meter sepanjang 50 meter. Lalu, letakkan transect dengan ukuran panjang 58 cm dan lebar 44 cm dari titik 0, 1 meter pertama, dan seterusnya dengan hati-hati. Lalu, dokumentasikan dengan kamera underwater dengan mengambil 50 gambar sesuai dengan panjang roll meter.
Selanjutnya, pada step terakhir, lakukan analisis data pada pengamatan yang sudah dilakukan. Setelah foto bawah air diperoleh di lapangan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis untuk mengetahui kondisi tutupan dasar perairan, khususnya terumbu karang. Analisis dilakukan dengan mengamati setiap foto transek menggunakan software seperti Coral Point Con, Excel, dan Image. Software tersebut membantu peneliti mengidentifikasi objek bentik secara lebih akurat dan efisien. Pada tahap identifikasi bentik, setiap titik pada foto akan dikategorikan berdasarkan jenis substratnya. Contohnya yaitu hard coral atau karang keras yang merupakan pembentuk utama terumbu karang, soft coral atau karang lunak, alga, pecahan karang mati, dan pasir. Dari hasil identifikasi tersebut, kita dapat mengetahui komposisi ekosistem dasar perairan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan persentase tutupan karang. Caranya yaitu dengan menghitung jumlah titik kategori tertentu. Misalnya karang keras, kemudian dibagi dengan total seluruh titik pengamatan, lalu dikalikan 100%. Hasil ini digunakan untuk menentukan kondisi terumbu karang, apakah termasuk sangat baik, sedang, atau rusak. Metode analisis ini sangat penting karena memberikan data yang lebih objektif dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, hasil foto dapat disimpan untuk dibandingkan pada monitoring berikutnya, sehingga perubahan kondisi terumbu karang dapat diketahui dari waktu ke waktu. Untuk monitoring kondisi terumbu karang dengan cara mengambil foto bawah air secara sistematis di sepanjang transek. Tujuannya adalah untuk mengetahui presentase tutupan karang dan kondisi ekosistem terumbu karang. Alat dan bahan yang digunakan antara lain kamera bawah air, transek meter, alat selam, papan data, dan perangkat analisis foto. Prosedur pelaksanaannya dilakukan dengan membentangkan transek di dasar perairan. Kemudian, mengambil foto secara berkala pada sepanjang garis transek. Setelah itu, foto dapat dianalisis untuk mengetahui jenis substrat dan presentase tutupan karang. Kemudian, hasil monitoring menunjukkan adanya variasi tutupan karang hidup, karang mati, pasir, dan alga. Dari hasil analisis dapat diinterpretasikan bahwa kondisi terumbu karang berada pada kategori baik hingga sedang, tergantung presentase tutupan karang hidup yang ditemukan. Kelebihan metode Underwater Photo Transect atau UPT yaitu data yang dihasilkan lebih akurat, dapat disimpan sebagai dokumentasi, serta mempermudah proses analisis ulang. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, seperti membutuhkan peralatan khusus, keterampilan penyelaman, dan waktu analisis data yang cukup lama. Kesimpulannya, metode Underwater Photo Transect atau UPT efektif digunakan untuk monitoring terumbu karang karena mampu memberikan data visual yang detail dan sistematis mengenai kondisi ekosistem bawah laut.